Salam jumpa lagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas topik utama tentang preventive maintenance ya. Eh, kita akan melihat bagaimana jadwal penggantian komponen atau spare part fast moving kendaraan. Ini manfaatnya banyak sekali ya. Untuk preventive maintenance kita tahu yang pertama misalnya mencegah downtime mesin ya. Dengan melakukan penggantian part secara berkala, mesin dapat berfungsi dengan baik dan menghindari downtime yang disebabkan oleh kerusakan part yang tidak terdeteksi. Bisa juga yang lain meningkatkan efisiensi ya. Penggantian part tepat waktu dapat memastikan bahwa mesin bekerja dengan efisien maksimal dan memperpanjang masa pakai mesin. Yang lain lagi juga memastikan keselamatan, ya, memastikan bahwa mesin bekerja dengan aman dan mengurangi risiko kecelakaan. Ya, demikian juga kerusakan, meningkatkan produktivitas yang pasti. Ya, mesin yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasionalnya. Oke ya, banyak manfaatnya. Kita langsung lihat saja bagaimana cara apa yang kita buat untuk penggantian komponen spare part fast moving ya. Oke, ini ada satu contoh yang biasa dibuat ya untuk preventive maintenance. Ini saya jelaskan. Yang pertama ini form ini untuk satu unit saja ya, satu unit saja. Jadi misalnya di sini dikasih keterangan nomor identifikasi unit, merek, model, lokasi kerjanya di mana ya atau poolnya. Kemudian, nah ini yang penting. Teman-teman harus tahu data rata-rata capaian kilometer unit ini per hari. Di sini saya contohkan 120 km per hari. Oke. Kemudian lead time. Lead time ini waktu tunggu hingga realisasi untuk pengadaan spare part. Ya, lead time saya contohkan di sini 30 hari. Jadi kalau kita pesan material spare part hari ini, 30 hari lagi nanti spare part-nya akan datang. Oke. Kemudian dari data dua ini, rata-rata kilometer dan lead time, kita bisa memprediksi kilometer secara bulanan. Ya, dari dua data ini didapat bahwa kilometer bulanannya sebesar 3.600 kilometer. Oke, itu data umum yang pertama. Kemudian masuk ke tabel ini kita lihat di sini dipilih 20 spare part atau pekerjaan ya yang rutin dilakukan untuk satu unit kendaraan. Contoh penggantian fuel filter, oil filter, elemen air cleaner, disklat dan seterusnya ya, termasuk penggantian ban, aki ya, belting dan seterusnya ya. Kemudian kita langsung ke frekuensi ya. Frekuensi ini maksudnya periode atau penggantian komponen ini berdasarkan capaian kilometer. Ini tentunya kita gunakan dengan atau data dari standar teknis perawatan itu sendiri yang jelas ya, yang resmi ya dari vendor utamanya. Di sini dicontohkan penggantian fuel filter setiap 5.000, oil filter 2.500 dan seterusnya. Teman-teman bisa juga menggunakan frekuensi ini berdasarkan standar budget misalnya. Tapi yang paling tepat adalah dari pabrikan. Oke. Kemudian di sini ada servis terakhir. Kapan dia terakhir kali melakukan servis? Oke, contoh pertama ini saya asumsikan saja format ini untuk satu unit yang baru dibeli pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2023. Kita anggap saja kilometernya masih 0. Ya. Dari sini kita tahu, kita bisa melihat kapan dia akan servis berikutnya.
ini capaian odometer, kemudian ada tanggal, ya. Oke, kalau unitnya masih baru, dia akan servis pertama pada kilometer 5000. Dan seterusnya untuk oil filter ya, filter oli 2500. Ya, jadi masih sesuai dengan frekuensi ketentuan ini ya. Jadi masih pertama, ini untuk servis pertama. Servis kedua dan seterusnya kelipatan. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman sudah bisa melihat kapan ya akan dilakukan servis atau penggantian komponen ini berdasarkan frekuensi yang sudah kita pegang. Jadi contoh misalnya filter bahan bakar, kira-kira sekitar tanggal 11 bulan 2 dia sudah mendekati waktu penggantian ya, dengan asumsi rata-rata capaian kilometer misalnya 120. Untuk unit baru capaian kilometernya bisa menggunakan capaian unit lain ya, yang memang lokasi kerjanya sama. Oke. Di sini ada warna kuning, artinya sudah mendekati waktunya penggantian part. Jadi dinotifikasi dengan warna. Di sini kita sudah mulai melakukan order spare part. Ya. Untuk yang warnanya putih, odometernya masih putih, artinya ini belum mencapai waktu untuk penggantian spare part. Oke, kita contohkan saja, misalnya odometer sudah berjalan. Contoh saja, misalnya kilometer sebesar 38.000 kilometer misalnya. Oke, sini kelihatan ya. Warna kuning artinya sudah waktunya persiapan untuk mengorder material disk AC, gear, rear, side, pinion, diferensial untuk servis pertama. Mulai 38.000 km. Oke. Untuk yang warna hijau itu sudah tercapai, dianggap sudah melakukan servis ya. Jadi ini kilometernya 38.000, ini 5.000 pasti sudah melakukan servis. Tapi kalau misalnya kita mau update data ini, bisa saja misalnya fuel filter sudah kita ganti pada kilometer misalnya 37.123 misalnya begitu. Oke, artinya penggantian oli berikutnya pada kilometer 42.000. Belum waktunya untuk diorder. Ya, belum waktu order karena masih aman ya. Karena masih tersedia waktu lebih dari 30 hari. Tapi kalau misalnya kilometernya sudah mencapai coba kita isi misalnya 35.000 misalnya, atau 34.500. Oke, kalau 34.500 dia sudah dekat waktunya untuk ganti oli. Jadi sudah mulai diorder atau dipersiapkan spare part-nya. Misalnya di sini tanggalnya adalah tanggal, kita ganti saja misalnya di sini tanggal 15. Tanggal di sini juga ikut berubah, menyesuaikan. Ya, semuanya bisa disesuaikan dengan data fisik langsung dari kendaraan. Ini untuk contoh bahwa kapan periode penggantian komponen-komponen fast moving ini. Ya, ini untuk alat bantu kita untuk memprediksi, untuk merencanakan. Jadi kalau sudah waktunya, order sudah mulai dilakukan. Nah, ini format ini ya, selanjutnya bisa dikembangkan ya. Satu lagi sebelum saya lanjutkan, di sini ada frekuensi berdasarkan bulan. Yang pertama berdasarkan kilometer, kemudian di sini berdasarkan bulan. Berdasarkan bulan, ini diukur dari
rata-rata ya capaian kilometer per bulan ya 5.000 standar teknis dibagi dengan 3.600. Jadi secara rata-rata kilometer frekuensi akan tercapai selama 1,4 bulan. Ya, tercapai 1,4 bulan. Oke, saya lanjut untuk format ini bisa kita kembangkan lagi. Misalnya untuk melihat penggantian fuel filter saja. Kalau di sini satu format ini untuk satu unit. Kita lihat untuk penggantian fuel filter saja. Nah ini ya, fuel filter untuk dump truck dengan frekuensi 5.000 km per penggantian dengan lead time 30. Kita contohkan. Di sini ada dump truck 01 sampai 20 ya. Odometer saat ini sekian ya. Oke. Kemudian rata-rata capaian kilometer masing-masing unit. Ini ya, contoh 108 untuk DT01. Dengan demikian, rata-rata kilometer per bulan 3.240 km. Oke. Servis terakhir odometernya 68.000 ya, sama dan seterusnya. Next service. Dari data ini kita lihat dia sudah persiapan untuk masuk servis yang kedua. Ya, di sini sudah kuning. Ada mengingat untuk persiapan material spare part yang dibutuhkan ya. Jadi untuk fuel filter sudah boleh diorder spare partnya karena sudah mau masuk di kolom ini masuk periode kedua untuk penggantian filter. Sedangkan pada periode pertama dari tabel ini hanya tinggal 2 komponen lagi yang belum diganti, tapi sudah menunjukkan notifikasi penyiapan pengorderan material. Oke, kita lihat lagi misalnya untuk dump truck oil filter ya dengan kilometer yang sama, capaian kilometer yang sama. Di sini yang berbeda hanya frekuensi ya. Nah, ini juga kelihatan di sini kapan akan melakukan penggantian oil filter. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa melakukan permintaan atau mempersiapkan berapa banyak filter yang dibutuhkan karena sudah masuk periode waktu untuk penggantian dari sejumlah unit ini ya. Kalau di sini kita lihat ada berapa nih? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 unit langsung bisa kita order. Nah, oke. Dan seterusnya untuk air cleaner elemen ya. Di sini ada beberapa unit yang sudah boleh dipersiapkan material spare partnya karena sudah mendekati waktu penggantian. Demikian juga dengan ban. Ya, dengan ban. Karena kilometernya sama, frekuensinya 10.000, dengan air cleaner dia sama. Ya, jadi penggantian ban diprediksi akan sama ke 6 unit ini ya, untuk penggantian ban dan elemen air cleaner. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan buat teman-teman. Mungkin kalau ada yang belum jelas, silakan tulis di kolom komentar supaya bisa kita sharingkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.